Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin gayanya orang kaya? Kenapa miskin gayanya orang kaya? Keren pak, keren banget. Habis ngeliat video bocah yang aur-auran itu, dia speak up, katanya dia nggak setuju kenapa wisuda dihapuskan sama Kang DM. Dek, kamu dikasih kemudahan, tapi kamu cari ini yang susah. Zaman kita dulu kagak ada perpisahan, kagak ada wisuda-wisudaan. Kalau emang mesti ngadain wisuda, mau ngadain perpisahan, kan bisa dilihat dulu dari sekolahnya, apakah semua anggota lingkungan sekolahnya itu mampu atau gimana. Sedangkan posisi adek ini udah sekolah di sekolah negeri gratis, terus nggak terima kalau wisuda dihapuskan. Dan lucunya lagi, denger nih, 1 juta doang pak. 1 juta doang. Iya. 1 juta doang. Aduh adek, gue kasih tahu lu nih ya, 1 juta bakal gue bisa sampai 3 minggu beli lauk jajanan anak gue. Ngerti lu? Masak sehari makan 3 kali, no, ikan, ayam, tempe, segala macem. Kamu ngelihat kondisi orang tua kamu nggak? Orang tua kamu masih tinggal di kontrakan, itu pun masih cicilan. Tapi emang orang tuanya juga parah nih. Ini kalau gue lihat orang tuanya terlalu memanjakan anaknya sampai begitu tuh bentukannya. Orang tua bilang demi anak, ya diusahakan. Iya bu, emang kita sebagai orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anak. Tapi kita nggak ngikutin juga kemauan gaya hidupnya yang elit begitu bu. Ibu harus tahu kemampuan ibu gimana. Udah dihapusin nih wisuda, ya alhamdulillah. Kalau emang masih mau kumpul-kumpul ya silahkan. Tapi di luar dari sekolah. Gue tuh gemes, maksudnya gemes banget ngeliat ini anak kok bisa gitu ya. Melihat latar belakang kondisi, mohon maaf, kehidupannya. Bener-bener banyak banget gaya lu. Paham nggak? Lu kagak ada prihatin-prihatinnya. Emak lu cuma ibu rumah tangga, bapak lu cuma jualan botol. Lu bebanin orang tua lu nih ya buat bayarin wisuda lu. Emang gak kepikiran nih gua sama anak-anak zaman sekarang? The real ekonomi sulit, gaya hidup selangit asli. Zaman sekarang tuh kayak lo udah dikasih keringanan, sekolah udah dikasih gratis sih sama pemerintah. Tapi kenapa kalian gak anak, gak orang tua, ada aja gebrakannya? Ya udah, kalau misalnya kalian ngerasa, oh gue masih mampu kok bayar segitu buat acara perpisahan, acara wisuda, ya silakan. Tapi jangan lu minta sekolah buat ngadain, lu bikin aja sama geng-gengan lu yang kaya-kaya, ya. Lu udah sekolah dikasih gratis, banyak banget mau hidup lu. Kalau emang begitu banyak maunya, mending lu pindah ke sekolah swasta. Sekolah swasta mah banyak tuh acaranya. Biar tahu rasanya gimana. Ini udah dikasih gampang, udah dikasih kemudahan, lu cari yang susah. Katanya ya biar ada kenang-kenangan. Lu sekolah 3 tahun ngapain? Bengong tidur, kagak bikin kenang-kenangan, cuma datang pulang sekolah gitu. Kagak ada lu main sama temen-temen lu, perkara perpisahan doang. Mending lu kumpulin dah geng-gengan lu yang lu ngerasa kaya itu, bikin tuh acara kecil-kecilan. Kagak usah lu paksa-paksa sekolah buat ngadain perpisahan. Yang mampu, yang kaya, yang bilang cuma 1 juta itu kan lu doang ya. Yang lain kan belum tentu ya dek ya. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya perhatian pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan, bukan aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing kelas, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu kan, yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak? Botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ada ini. Bu, tahu nggak bahwa
sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh Bu, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke, saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan, tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Oke, sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyatnya. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat Ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya bukan miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak Ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Oke. berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? Karena Ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak. Nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Perpisahan bayar atau perpisahan saya larang, nggak usah ngeluarin duit. Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Bu, anak Anda sebenarnya mentalnya udah kena ketika Anda bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, yaitu sebuah rumah yang nyaman. Anda buat bayar kontrakan aja berat, tapi Anda mementingkan acara sehari. Anda lebih mengedepankan kebutuhan emosional jangka pendek, berdalih kebahagiaan si anak, padahal Anda sendiri sadar bahwa ekonomi Anda jauh dari kata stabil. Apa yang ingin Anda tunjukkan, Bu? Itu bukanlah sebuah kasih sayang kepada anak, melainkan Anda mengajarkan anak Anda untuk tidak bertanggung jawab, mengedepankan gengsi daripada kebutuhan hidup, dan tidak bisa menempatkan skala prioritas dengan benar. Saya yakin banyak orang tua di luar sana yang juga punya pemikiran seperti ibu ini. Pak, Bu, kalau Anda mengajarkan anak Anda untuk mengataskan gengsi dibandingkan logika, maka jangan heran jika nanti anak Anda hidup dengan bangga, dengan pamer dari uang hasil ngutang, dan tidak bisa hidup lebih realistis. Jadi mari kita normalisasi menikah dalam keadaan siap mental dan juga finansial, agar kita menjadi orang tua yang lebih siap
teredukasi, dan juga bijak. Semalam masih lembut kali aku ngomong. Cara aku ngomong tuh masih lembut kali. Sak gigi-gigiku lembut ngomong untuk kau. Karena aku anggap kau masih anak-anak, masih labil. Jiwa-jiwa muda kau masih bergejolak. Ku maklumi seusia kau. Semakin hari, semakin keluar berita kau, semakin naik darahku. Rupanya, pantaslah ngomong kau ya. Lantam. Udah tahu kalian kan kenapa lantam kali dia berani ngomong tinggi. Anggar-anggar followers Instagram kau banyak kali. Dari sini aku udah bisa tahu kenapa mama kau diam aja nengok tingkah kau kayak gitu. Mama kau berasa kau tuh artis, selebgram, nggak bisa bantah kau. Kalau aku mak kau, kalau nggak aku toco, aku gule kau. Mak kau jadi diam aja karena menurut dia anaknya artis, punya nama, sampai nggak terdidiknya lagi kau, sampai nggak bisa dikasih taunya lagi kau cara ngomong sama orang tua yang baik kayak mana. Sampai nggak ada tata krama kau ngomong sama orang tua di tengah keramaian. Hebat kau, nggak ngerti aku cemana cara mak kau ngasih tahu kau. Kau sekolah di mana? Di sekolah nggak diajari. Iya. Sibuk-sibuk kau minta wisuda diadakan, perpisahan dibebaskan, mau kesana mau kemari mau hura-hura. Sibuk kau mau wisuda. Tata krama kau belum lulus, belum. Entah sekolah di mana kau. Sekolah apa nggak ngerti aku. Guru pun merasa nggak terdidiknya lagi kau. Keluar jiwa-jiwa Medanku, betul aku bilang. Kalau boleh kau anakku, di 10 kau buat. Aduh, gemes ya kadang ya. Nge-scroll TikTok kayak ketemu sama berita yang lagi viral dan FYP ya, isi aura-aura itu ya cinta. Aduh Aura, gue rasa gemes, tau gak lo? Aduh, gemesin banget bener. Aura, hidup mah udah susah, ya. Hidup lu udah susah. Tahu diri, tahu nempatin diri lu. Bukannya soalnya bahas lu susah miskin atau gimana, bukan. Gue juga susah, ya. Tapi gue nggak belagu kayak lu. Lu tinggal di bantaran kali, di tanah TN, giliran digusur, lu katanya minta keadilan, musyawarah. Mana musyawarahnya? Keadilannya mana pak? Keadilannya ingat nggak dulu lu pas nempatin, lu emang musyawarah sama negara? Pak, saya mau nempatin. Emang lu ngomong-ngomong sama negara? Kan kagak. Lu main tempat-tempatin baik itu bantaran kali, ya kan? Sekarang lu digusur marah, malu, orang mau malu. Masih bagus lu, udah berapa tahun tuh lu tinggal di bantaran kali, nggak ngontrak, nggak bayar. Malah lu ngoceh, protes, begini begitu, dikritik. Pemerintah yang udah benar lu kritik, bukan yang nggak boleh kritik. Boleh lu kritik, boleh lu protes kalau lu benar. Kalau lu salah ngapain lu kritik pemerintah? Segala pengen ada perpisahan. Lu udah susah, ngapain? Minta perpisahan. Udah bagus nggak ada perpisahan, nggak ada wisuda, nggak ada turturan. Lu ngapain? Segala minta perpisahan. Bisa kan pak diminimalisir biayanya? Ngaco lu, mana bisa lu meminimalisir biaya? Itu kan dari pihak sekolah yang menentukan. Enak aja lu, kalau ngomong lu enak. Dipakai nggak nih? Makanya sekolah tuh pelajaran lu belajar tuh ya, pelajaran tuh lu ingetin sampai otak lu nyampe nggak nih dalam pelajaran. Udah gitu aja deh tugas lu, tahu nggak? Jadi orang pintar. Seenggaknya udah susah, yang penting pinter, biar dapat beasiswa, biar ngurangin biaya emak bapak lo. Bukannya udah susah malah belagu, malah minta wisuda. Gue tahu banget tipe-tipe lu nih, tahu tipe-tipe muka
Sal tuh tipe orang yang famous, yang gayanya selangit tapi duitnya nggak ada. Lu minta wisuda, gue tahu kan gaya kan lu. Gue tahu banget, ya kan. Lu kuliah aja deh. Kalau kuliah juga lu nanti S1, D3 lu dapet lu wisuda. Nggak usah lu SMK, wisuda. Udah bagus-bagus, pemerintah nggak ngadain wisuda, perpisahan dan tur segala macem. Lu malah minta. Aku nengok adik-adik yang keberatan untuk ditiadakan wisuda itu agak gregetan kakak nengok Ode, serius lah ya. Pantasnya kau tuh manggil aku ibu lah ya, ibu ya, karena aku lebih tua lah mungkin dari mama kau ya mungkin. Tapi aku tengok mama kau udah tua juga memang. Jadi aku bilang sama kau ya dek ya, itu sebenarnya tujuannya itu meringankan orang tua kalian, orang tua gitu. Ngerti nggak kau maksud tujuannya itu? Meringankan gitu. Orang yang wisuda itu yang pantas orang yang udah selesai sekolah, udah siap dia sekolah dari TK, SD, SMA, kuliah, wisuda, itu baru puncaknya gitu loh maksudnya dek, puncak gitu deh. Ya emosi kakak adek buat. Jadi maksud orang itu kayak gitu. Jadi kalau kau mau buat wisudaan ya nggak masalah sebenarnya. Kau buat wisuda, pergi aja kau ke apa itu, ke tempat foto-foto itu, apanya namanya itu, tempat orang berfoto, fotografer apanya namanya itu, tempat studio foto itu. Kau bilang aja, bang ada toga, ada wisudaan itu, kau foto nggak apa-apa. Atau kalau kau mau buat acara-acara ya, atau kau mau buat acara-acara gitu, kau buat acara, kau buat keyboard kau, pergi kau ke apa, kau undang kawan kau di rumah kau berkeyboard gitu ya kan, enak, nggak apa-apa, cuman jangan libatkan ke yang lain. Kalau kau mau komplain aja, memang kau udah komplain sendiri kan, yang lain juga udah keberatan juga ya kan. Tapi kau memang agak ngeyel, ku tengok orangnya ngeyel, bandel kau ya dek ya, gitu. Jadi jangan susahkan orang gitu loh dek, maksudnya. Maksudnya itu untuk meringankan beban orang tuamu, untuk meringankan beban orang tua murid gitu, orang tua murid ya dek ya. Untung aja lah bukan kakak guru kau dek, iya asli. Ya dek ya, udahlah, naik juga adrenalin kakak kau bikin gitu ya dek ya. Udah kakak jelaskan mah kau ya, tapi kok kurang jelas juga, udah dek nggak ngerti lagi aku cara ngejelaskannya.